Isak tangis dan jerit histeris keluarga pecah saat tiba di depan rumah korban perampokan sadis Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Boyolali. Ayah korban yang selama ini merantau di Kalimantan pun tak kuat berdiri karena kehilangan anak bungsunya yang baru berusia 5 tahun. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah korban diberangkatkan menuju tempat pemakaman umum desa setempat. Isak tangis mengiringi proses pemakaman bocah 5 tahun yang tewas dibunuh tersebut. Sementara itu ibu korban hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Simo, Boyolali. Setahu saya ada urusan hutang. Kalau nggak salah 6 hari atau 5 hari yang lalu si Daryanti ibunya itu minta penagih sama Agi itu. Nah karena belum ada, Agi itu marah dan seterusnya berujung dengan terduga Agus ini melakukan penganiayaan dengan pemberatan. Kalau dari keluarga mungkin pengennya seperti apa, Pak? Pengen saya itu si terduga pelaku itu dihukum seberat-beratnya karena perbuatannya sudah bukan manusiawi lagi, sudah keterlaluan sekali, keterlaluan. Coba bayangkan kalau anak kecil tidak tahu permasalahan orang tua, tidak tahu dosa apa, tidak tahu perkara apa, tapi jadi korban yang kekejian dari terduga pelaku itu, Mas. Sebelumnya, aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Peristiwa ini mengakibatkan seorang bocah berusia 5 tahun tewas mengenaskan dan sang ibu mengalami luka parah. Diinfokan ada satu korban anak-anak meninggal dunia. Seorang bocah berusia 5 tahun dan ibunya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah di Desa Pengkol, Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis sore. Keduanya diduga menjadi korban perampokan yang disertai kekerasan. Di mana saat ditemukan, satu korban dalam kondisi luka parah bersimbah darah dan tergeletak di lantai. Sementara anaknya yang masih berusia 5 tahun berinisial AO ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar mandi dengan posisi kepala ditenggelamkan ke dalam ember berisi air. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP dengan proses identifikasi dan mengumpulkan barang bukti. Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Demikian. Untuk korban sendiri seperti apa, Pak? Korban tadi dari olah TKP ada 2, yang satu anak-anak meninggal dunia di TKP, sedangkan yang satu ibu kandungnya anak tadi yang korban tadi sekarang dirawat di rumah sakit. Saat ini jenazah korban anak dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, sedangkan sang ibu masih dalam perawatan intensif. Pihak kepolisian pun kini tengah memburu pelaku. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kodim 0501 Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman berat kepada Serda Heri Babinsa Kelurahan Utan Kayu yang menuduh Sudrajat pedagang es gabus berjualan menggunakan bahan spons. Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, Kolonel Infantri Ahmad Alam Budiman menyampaikan hukuman berat dijatuhkan usai Serda Heri menjalani sidang hukuman disiplin. Hukuman yang diberikan berupa penahanan selama 21 hari di Pomdam Jaya, Jayakarta. Ia juga mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 periode serta tidak bisa mengikuti pendidikan selama 1 periode.
Kodim Jakarta Pusat sendiri. Kami sudah memberikan hukuman disiplin militer kepada anggota kami yang kemarin telah melakukan pelanggaran. Tadi pagi kami memberikan hukuman yaitu berupa penahanan di Pomdam Jaya Jayakarta itu selama 21 hari. Kemudian yang bersangkutan juga selain mendapatkan penahanan selama 21 hari, dia nanti akan ditunda untuk kenaikan pangkatnya. Personel siaga SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan kemanusiaan SAR dan evakuasi warga terdampak banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir masih merendam pemukiman warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur hingga Jumat pagi. Ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Personel siaga SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya membantu evakuasi warga terdampak banjir. Personel Ditpolairut Polda Metro Jaya diterjunkan untuk membantu masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Polisi memastikan akan terus melakukan pemantauan perkembangan situasi di lapangan serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak banjir. Banjir setinggi 2 meter masih merendam permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi di 2 bangunan sekolah. Hingga Jumat pagi, banjir masih merendam permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air saat ini mencapai 210 cm atau 2,1 meter. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung lantaran mendapatkan kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tingginya intensitas hujan yang mengguyur ibu kota. Petugas kepolisian yang berada di lokasi mulai melakukan evakuasi warga dari rumahnya, terutama kaum lansia dan anak-anak. Sementara itu, ratusan warga terpaksa mengungsi di 2 bangunan sekolah yang berada tak jauh dari lokasi banjir. Mereka hanya bisa membawa perlengkapan atau persediaan seadanya lantaran sebagian barang mereka terendam banjir. Semakin naik nih, sekarang udah 2,10 meter. Udah, sebagian udah evakuasi, sebagian lagi masih bertahan di lantai 2. Untuk pengungsian sudah mulai ramai, Pak? Udah dari semalam. Meski sudah mendapatkan tempat untuk mengungsi, namun kini warga berharap adanya bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan, selimut, hingga pakaian ganti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di Gang Mawar 6 Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terendam banjir. Banjir terjadi imbas kembali meluapnya Kali Bekasi. Meluapnya Kali Bekasi kembali merendam permukiman warga di Gang Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Ketinggian air di kawasan ini bervariasi mulai dari 70 cm hingga mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat limpasan dari Kali Bekasi yang berasal dari pecahan Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Kawasan ini merupakan salah satu pemukiman yang paling parah diterjang banjir karena letak pemukiman warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi. Air mulai masuk tadi jam 2-an. Oh, jam 2. Ya, sekitar jam 2-an. Ini untuk warga udah pada ngungsi atau belum, Bang kita? Sebagian warga sudah pada mengungsi, Pak. Ini berarti udah yang ke berapa kali nih, Bang kita? Sama ini hampir 3 kali, Pak, banjir. Oh, 3 kali. 3 kali. Untuk, ini paling gede. Untuk ketinggian air, pantauan Bang Inal gimana nih, Bang? Tadi jam 2 hampir 2 meter. Kalau sekarang ini? Kalau sekarang hampir paling tinggal 1 meteran ada? Ada, soalnya udah surut. BPBD Kota Bekasi mengimbau warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi untuk tetap selalu waspada dan mengantisipasi banjir susulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup akses jalan raya. Mereka menuntut perbaikan jalan rusak yang telah bertahun-tahun dibiarkan tanpa penanganan. Saya tidak tendensi kita tidak. Yang kita mau adalah yang kita bilang adalah PUPR mana gitu.
Peserta aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan warga di Jalan Kiai Haji Fudoli, Kampung Kebon Kopi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sempat beradu argumen mengenai tuntutannya. Ya, warga menuntut perbaikan jalan yang sudah lama rusak. Dengan membawa spanduk, warga memprotes kondisi jalan sepanjang hampir 2 km yang mengalami rusak parah dan berlubang selama hampir 1 tahun lebih. Tahun 2023 itu sudah ada pengajuan, katanya. Ini kita juga belum tahu pasti, tapi sampai tahun 2022 ini belum ada realisasi. Makanya warga menuntut untuk segera ada percepatan perbaikan. Konon katanya pihak pemerintahan desa selalu dari tahun ke tahun telah memasukkan perbaikan ini ke dalam musrenbang. Tapi lagi-lagi ya, musrenbang itu hanya sekedar formalitas mungkin ya, tidak dan belum juga sampai saat ini terlaksana. Lagi-lagi saya pikir juga masyarakat, juga warga udah emang harus menentukan kepeduliannya gitu. Warga mengaku kecewa karena keluhan yang disampaikan sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan. Untuk tahun ini 2026 itu sudah ada dalam skep kegiatan kabupaten, karena memang nilainya juga cukup lumayan. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pak Dewan dan Pak Camat, memang itu akan dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan, khususnya Jalan Kiai Haji Fudoli sampai jalan rel kereta sana. Warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan jika jalan tidak segera direvitalisasi. Rusaknya jalan menyebabkan banyak para pemotor kerap kali kecelakaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan.